Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berada di Muhammad Farid Videos. Kali ini saya akan membahas tentang politik ya. Apalagi saat ini yang sedang ramai di perbincangan media, terutama di Facebook ramai ya. Masalahnya di TV nggak begitu ramai itu anehnya saya. Di Facebook, Instagram, dan TikTok ramai. Emang kadang suka begitu tuh di televisi itu rada-rada ditutup ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan nih, di sini ada narasumber Cak Idris dan ada juga narasumber yang terkenal Masya Allah di Maja, yaitu Kim Mercon. Ya, Ki. Nah, pokoknya yang mau saya bicarain itu sekarang yang lagi rame ini demo dari 25 Agustus tahun 2025 ini. Dan sampai saat ini di tanggal 31 Agustus demonya belum berhenti juga, malah makin parah. Di Medan ada, Bandung, Jakarta, Makassar, hampir seluruh daerah. Tapi itu nggak saya sebutin semua ya, terlalu banyak dan detail ya. Ya kurang lebihnya begitu. Nah, jadi nih Kak Idris dan Kim Mercon gimana nih? Kok demo sampai lama begini? Saya takutnya kejadian tahun 98 itu terjadi lagi. Gimana tuh Cak? Ayo boleh Cak Idris dulu atau Mungkin Cak Idris yang akan menjawabnya, karena Cak Idris ini saya mengenal beliau sebagai pengamat juga. Iya. Makasih. Gimana itu Cak, ramai sekarang yang demo ini. Gini, artinya kita mungkin satu sisi sebagai warga negara Indonesia yang baik, pertama ikut prihatin terhadap kejadian ini, karena kita sebagai negara hukum, sehakikatnya seluruh warga negara yang dalam taat hukum, bahwa dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa ada kebebasan berpendapat, itu ada alurnya yang harus tetap taat hukum. Kejadian-kejadian kemarin kita tahu sebatas informasi yang nyampe ke kita terkait demonstrasi itu diatur dalam undang-undang, itu diizinkan, tapi ketika terkait perusakan dan segala macam itu hakikatnya negara atau undang-undang tidak membolehkan itu, karena merugikan banyak orang, apalagi fasilitas umum. Cuman terkait hal itu, ini ada yang harus digarisbawahi oleh kita semua. Ada apa kemarahan itu sampai seperti itu? Artinya ada missing link di sini. Apa itu misalnya secara bahasa awamnya? Itu ada sesuatu yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Jadi bisa jadi sebetulnya pemerintah atau dalam hal ini negara punya konsep-konsep tata negara yang sudah mereka rencanakan dengan baik, mungkin belum tersampaikan dengan baik atau belum sampai dengan baik kepada masyarakat terkait perencanaan pembangunan negara atau mungkin tata kelola negara, sehingga masyarakat hanya melihat dari sisi yang lain mungkin, sehingga ada missing linknya di situ. Dan ini ketika dijadikan pertanyaan siapa yang salah gitu kan, hakikatnya mungkin ini jadi tanggung jawab kita bersama. Itu mungkin pertama ya, artinya bahwa nanti seperti apa kok sampai terjadi begini, apakah memang ada pembiaran dari negara sampai terjadi perusakan dan segala macam kemarahan, artinya massa, gak usah banyak-banyak, terkumpul 50 orang saja, itu sudah masuk pada kategori psikologi massa. Psikologi massa itu tidak bisa kita setting dari awal, tapi apa yang bergejolak pada saat itu biasanya dengan sendirinya akan terpola dan terbawa oleh suasana pada saat itu juga. Itu mungkin. ya. Tapi ini gimana nih sekarang demonya ini yang ramai di sosial media, katanya gara-gara ada yang joget di DPR. Nah terus ada juga yang ngomong sampai orang yang mau bubarin DPR, orang paling
yang orang tertolol di dunia. Nah itu apa karena itu bisa marah masyarakat apa gimana? Mungkin gini, artinya kita mencoba untuk ngambil jalan tengahnya dalam berpikir menganalisa ini. Artinya hakikatnya institusi yang namanya DPR itu tidak bisa dibubarkan terkait secara kelembagaan, karena kita sudah menganut sistem itu, ada eksekutif yaitu pemerintah, ada DPR yaitu legislatif, dan ada yudikatif yaitu peradilan. Dan itu adalah satu paket dalam sistem kenegaraan kita. Tidak boleh ada satupun yang hilang. Maka mungkin berdasarkan itu, mungkin akhirnya dikatakan bahwa tidak ada yang bisa membubarkan. Karena ketika dibubarkan berarti bubar negara. Kenapa? Karena adanya munculnya legislator atau legislatif itu atau DPR atau parlemen itu terkait dengan Pancasila sila keempat. Ketika itu ditiadakan berarti ada kemungkinan sila keempat harus dibongkar gitu. Pancasila juga harus dibongkar, berarti negara ya. Bunyinya seperti apa itu sila keempat itu, Pancasila itu? Kerakyatan yang dimiliki oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti perwakilan di situ berarti artinya DPR. Iya. Jadi Gitu. DPR sebagai wakil masyarakat, sebagai wakil, makanya DPR itu. Nah, Pancasila ini ketika ada itu di zaman Soekarno ya? Soekarno. Di zaman Soekarno, apakah udah ada ini DPR? Ada ya? Ada ya. Jadi gini, merujuk ke sejarah ya, artinya Pancasila itu dibahas sebelum kemerdekaan oleh BBUPK yang dibentuk oleh Jepang dan dinyatakan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Kita merdeka 17 Agustus, 18 Agustus itu dinyatakan sebagai dasar negara. Berarti kalau DPR dibubarkan, sila keempat ini ditiadakan pasti gitu. Ya harus dibongkar bagi Pancasila. Iya. Berarti kembalinya pasti ke Pancasila juga ya? Pancasila itu dalam negara kita sebagai dasar negara pertama, kedua sebagai sumber hukum. Artinya kembali ke kejadian yang kemarin bahwa terjadi seperti itu, ada mungkin kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam tanda petik ya, artinya tidak pemerintah secara keseluruhan. Ada sebagian terkait mungkin misalkan kekecewaan terhadap naiknya pajak segala macam mungkin. Tapi menurut yang saya tangkap dari pendapat Apas, apakah ini demo terjadi karena warga masyarakat Indonesia itu kesal sama anggota dewan yang joget-joget tuh? Nyambung nggak itu Pak kalau ada nyambung nggak sih? Bisa. Mungkin nggak masa ini demo karena anggota dewan kita yang terhormat itu pada joget-joget. Bisa, karena pada saat itu joget-joget itu informasi yang nyampe ke masyarakat berbarengan dengan informasi terkait tunjangan yang 50 juta itu. Secara umum, entah itu benar atau tidak, yang ditangkap oleh masyarakat bahwa karena sudah dapat tunjangan 50, maka joget-joget. Kan disederhanakan begitu, secara awam gitu. Nyambung sih. Padahal apakah memang mereka joget karena itu, kita tidak tahu. Kita terkait rumah, karena mereka komplek rumah dinas yang di Kalibata itu ditutup, sehingga mereka harus kontrak, dan seperti dijelaskan oleh petinggi DPR bahwa 50 juta itu untuk ganti sewa kontrakan. Ya. Cuma terus ada informasi yang beredar ke masyarakat, DPR joget-joget, sehingga dengan sederhana dalam konteks keawaman masyarakat kita, jadi dianggap naik tunjangan joget-joget. Sementara secara umum masyarakat menganggap
situasi dan kondisi perekonomian masyarakat ini sedang carut marut lah, katakanlah secara umum gitulah. Artinya pekerjaan lowongan kerja susah gitu ya, pengangguran meningkat misalkan. Walaupun saya tidak bisa menjustifikasi itu karena saya tidak by data gitu kan tentang terkait pengangguran. Tapi yang jelas mungkin akumulasi itu ditambah ada sedikit kejadian di Pati gitu ya terkait naiknya pajak yang ternyata itu fluktuatif, ada yang katanya 250, ada yang katanya sampai 500, ada bahkan yang katanya isunya sampai 1000% gitu ya. Itu di satu sisi masyarakat merasa itu beban, karena itu dianggap beban, terus akhirnya ya muncullah mungkin dari beberapa kalangan teman-teman berpikir wah kita harus demo ke DPR gitu ya. Akhirnya berangkatlah demo ke DPR, karena setelah demo itu ya kita tidak tahu ternyata apakah hanya pure tuntutan masyarakat itu terkait yang 50 juta atau yang lain, kita tidak tahu. Oke. Tapi saya mau nanya ke Ki Mercon ya. Kalau Ki Mercon sendiri gimana nih? Demo apakah akan berhenti atau gimana? Ya prediksi saya sebagai orang awam ini ya, Apas ya. Kalau dibiarkan pasti akan terus menerus ini. Cuma saya juga nggak tahu mau menyetop ini dengan jalur seperti apa. Itu dia. Ini dari 25 Agustus sudah 7 hari. Nah, itu dia. Iya. Bahkan menelan korban jiwa juga ya. Saya pribadi pribadi turut berduka cita atas namanya Apan, almarhum Apan. Itu dia. Ya, kita doakan mudah-mudahan keluarga, kerabat, sahabat dan lainnya bisa berlapang dada dan almarhum juga bisa diterima di sisi yang Maha Kuasa. Amin. Itu saja sih. Patut disayangkan juga sih saya juga kenapa harus ada korban jiwa gitu. Tapi kalau ini dibiarkan ya pasti demo ini akan terus menerus. Nah itu dia. Kalau dibiarkan berjilid-jilid khawatirnya. Ya bahkan saya mendengar juga kabar bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto juga sudah merangkul beberapa organisasi Islam, ormas ya, ormas Islam mau itu Muhammadiyah, NU untuk mendamaikan. Itu tepat sekali. Menurut Kang apa sendiri gimana ini demo bakal lanjut enggak? Kalau bagi saya sih insya Allah kalau Presiden Prabowo turun ikut andil berbicara terus-terusan ke masyarakat, yang penting adem tenang insya Allah sih. Emang hujan gitu selamanya turun baik air benar. Benar. Orang tuh nggak selamanya lapar, pasti ada kenyang. Sekarang saya mau tanya boleh nggak Bang apa sih atau Kang Cak siapa tadi? Idris ya. Ketika naik jadi joget-joget itu wajar apa kurang aja? Kalau naik gajinya secara individual seru dikit. Nih kalau apa naik gaji joget-joget wajar apa kurang aja? Kalau naik gajinya secara individual nih bukan publik ataupun pemerintah itu wajar. Lah ini joget apa sih? Dia naik gaji, sedangkan digaji oleh rakyat. Apalagi sekarang tahun 2025 ini efek ekonomi menurun sekarang. Terutama terasakan oleh pedagang. Saya pedagang. Berarti secara tidak langsung Kang Apas mengatakan bahwa DPR joget-joget kurang ajar. Hampir sih. Kurang ajar apa sih digaji ke masyarakat joget-joget ini? Sebenarnya sih memang di joget-jogetnya ini memang karena ada di atas tuh di lantai atas katanya ada pemandu suara kayak mau gini. Cuman kan ini momennya tadi kembali yang kata dibilangin Cak Idris, yaitu lagi carut marut ekonomi, mungkin kesel dari zaman sebelumnya. Ya ini udah pas ini emang lagi meleduknya sekarang. Bingung juga jadi segala bingung, apalagi sosial media banyak penggorengan, segala digoreng, makin panas aja yang nggak ngerti apa, aku makin panas aja terus ikut-ikutan.
Tapi menurut Cak jadi DPR, Cak Idris. Cak Idris ya. Cak Idris jadi DPR itu gampang apa susah? Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Untuk menjadi anggota dewan itu susah-susah gampang. Susah-susah Jadi gampang, ada indikator-indikator yang harus dipenuhi. Cuman untuk negara kita, karena negara kita itu cukup kompleks gitu ya. Jadi negara yang negara demokratis dengan sistem presidensial gitu kan, juga pola kepemimpinan, pola pemilihannya itu jadi masih pakai dua sistem yang dipadukan gitu. Jadi proporsional sama distrik. Jadi tetap pembagiannya pakai dapil, tapi tidak ada suara yang hilang. Dan ada satu hal gitu, ini yang banyak dikritisi oleh banyak tokoh, kita itu masih kasarannya ya, sehebat apapun calon anggota dewan itu atau anggota dewan itu ada yang membawahi mereka, yaitu partai. Iya. Jadi kenapa? Karena memang